Kita lanjutkan subtopik yang kedua, yaitu analisis lentur balok T. Sebagaimana sudah kita ketahui, ada dua jenis kondisi balok T seperti yang kita bahas pada subtopik sebelumnya, yaitu kondisi A atau tinggi blok tegangan tekan lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan HF ya, atau tebal dari balok T ya. Kemudian kondisi kedua adalah ketika A atau tinggi blok tegangan tekan ekivalen itu lebih besar daripada HF, sehingganya posisi tinggi blok tegangan tekan kita berada pada web ya, atau badan dari balok tersebut ya. Kira-kira di sini ya. Kalau yang posisi tadi adalah berada di di flange ya, atau ada sayapnya ya, masih tebal sayap. Baik, kita bahas yang pertama, yaitu kondisi balok T ya, dengan posisi A lebih kecil ya dibandingkan HF, atau berada di bawah atau lebih rendah dibandingkan dengan ketebalan sayap ya. Apakah itu sama atau lebih kecil ya ketika blok tegangan tekannya berada di sini. Nah, ini ya, kasus seperti ini maka analisisnya sama seperti balok persegi bertulangan tunggal, di mana lebar daerah tegangan tekan sama dengan lebar efektif sayap ya. Jadi lebar daerah tekan kita ya sama dengan lebar efektif sayap ya. Nah, itu dia lebarnya yang kita tinjau di sini. Jadi kita analisis seperti balok pertulangan tunggal ya. Nah, di mana notasi-notasi hampir mirip ya. Bahwasanya regangan tarik sama dengan tinggi efektif dikurang tinggi garis netral dibagi garis netral dibagi kali 0,003 ya. Tegangan tekan daripada beton ya. Baik, selanjutnya juga di sini ada, berarti kalau kita posisi A-nya berada di flange, berarti nanti CC ataupun resultan dari tegangan beton ya berada di sini ya. Kemudian nilai A pun berada kecil sama dari HF ya, sehingganya nilai A sama dengan beta 1 dikali C ya, beta 1 dikali C. Nah, ini rumusnya masih sama seperti balok bertulangan tunggal. Baik, langkah analisa untuk balok T untuk kondisi A kecil daripada HF adalah yang pertama ya, kita asumsikan nilai A ya, kita asumsikan nilai A terlebih dahulu ya, di mana A tersebut adalah beta 1 ya, nilai beta 1 ini adalah konstanta berdasarkan FC prime ya, ada yang 0,85 dan sebagainya. Kemudian kita kalikan C, C adalah tinggi garis netral kita ya, di mana di sini lebih kecil sama daripada HF ya. Kemudian kita asumsikan regangan tarik ya lebih besar daripada regangan leleh ya. Kemudian yang ketiga, kita hitung nilai A ya. Hitung nilai A. A sudah kita ketahui dari beberapa pertemuan sebelumnya bahwasanya kalau menghitung nilai A adalah luas tulangan dikalikan dengan F yield dibagi 0,85 kali FC prime dikali lebar efektif daripada flange balok ini ya. Kemudian kita cek apakah benar A itu kecil daripada HF ya. Kemudian kita periksa kembali apakah regangan tarik kita lebih besar daripada regangan leleh kita ya. Ini seperti balok bertulangan tunggal ya. Kemudian yang keenam adalah kita hitung momen nominal sebagai berikut ya. Momen nominal sama dengan luas tulangan tarik ya, kita kali F yield dikali D tinggi efektif dikurang tinggi blok tegangan tekan, kita bagi 2. 6 langkah ini lebih kurang nanti yang akan kita jalani kalau seandainya kondisi balok T-nya kondisinya A lebih kecil daripada HF. Kondisi yang kedua berbeda halnya ya dengan kondisi yang pertama, di mana nilai A lebih besar dibandingkan HF ya. Berarti kondisinya seperti gambar ini, berarti nilai A-nya berada di badan ya, udah berada di web ya. Kita ilustrasikan di sini, kira-kira dia di sini yang lebih besar daripada HF ya, dia berada di badan. Nah, di sini bedanya adalah kita tidak bisa lagi menggunakan metode untuk balok persegi bertulangan tunggal ya. Jadi kita harus menganalisis penampang balok T ya, di mana ini kita pecah jadi 2. Nanti kita akan melaksanakan 2 tahap perhitungan ya. Jadi pada bagian pertama penampang
gaya tekan bekerja pada sayap tekan, ya. Sedangkan yang kedua adalah gaya tekan yang bekerja pada badan, ya. Jadi seperti ini yang kita cek ya, kondisi 1 dan kondisi 2. Di mana CCF-nya atau tinggi resultan gaya tekanan tekan pada sayap rumusnya adalah 0,85 FC prime dikali BE lebar efektif dikurang BW, BW ini lebar dari balok T dikali HF. Sedangkan gaya tekan yang terjadi pada bagian badan ya, CCW ya, di sini CCW, ini CCF yang tadi adalah CCW sama dengan 0,85 FC prime dikali lebar balok ya dikalikan dengan tinggi efektif. Ya, jadi resultan gaya yang pertama adalah yang terjadi pada sayap ya di sini. Kemudian ini kita abaikan ya. Kemudian yang kedua adalah sayapnya kita abaikan, badannya yang kita fokuskan. Berarti di sini tinggi blok tekanan tekan kita adalah resultan yang di sini. Ya, jadi kita tambahkan nanti untuk menganalisis kondisi balok T jika A lebih besar daripada tebal daripada balok. Ya. Nah, konsep analisis desain untuk balok T yaitu kita tetap menganut ya konsep keseimbangan gaya ya. Ingat T ataupun tegangan tarik ya daripada serat tarik kita ya oleh baja ya. Jadi itu sama dengan AS dikali FY ya. Akan diimbangi nanti oleh tegangan tekan dari beton ya dengan konsentrasi sayap ditambah nilai tegangan resultan gaya tegangan tekan pada badan ya CCF tambah CCW ya. Kalau kita balok pertulangan tunggal kan AS kali FY sama dengan C gitu kan. Jadi satu saja kalau di ini dia 2 ya. Nah, sehingga nilai A adalah kita rumuskan ya karena di sini jadi nilai A tersebut adalah T dikurang CCF ya dibagi 0,85 FC prime dikali BW ya. Ini adalah formula untuk menghitung nilai A ya. Setelah sedemikian rupa kita substitusikan, kita pindah aruskan sehingga didapatkan nilai seperti ini. Kemudian tinggi sumbu netral dapat dihitung, nilai C adalah A kecil dibagi beta 1 ya, dan tegangan tarik pada tulangan baja epsilon T dapat diperiksa apakah sudah lebih besar daripada tegangan leluhnya ya. Akhirnya momen nominal penampang dapat dihitung sebagai berikut ya. Momen nominal sama dengan CCF ya, resultan tegangan tekan pada sayap ya dikali D dikurangi HF per 2. Kita tambah resultan gaya pada badan, tegangan tekan pada badan dikali D dikurang A per 2 ya. Ini adalah formulanya. Kemudian kita perlu juga cek bahwasannya kontrol luas minimum dari tulangan ya. Bahwasanya sesuai SNI disebutkan luas tulangan minimum untuk balok penambang T atau L itu tidak kurang dari yang disyaratkan dalam persamaan seperti balok bertulangan tunggal juga. AS min adalah akar FC prime dibagi 4 FY dikali BW dikali D. Ini rumus untuk FC prime besar 30 MPa. Nah, untuk yang kecil sama dari 30 MPa, luas tulangan minimum yang harus ada adalah 1,4 dibagi FY dikali BW dikali D. Cuman bedanya ada sedikit, yaitu hanya saja nilai BW ya, lebar balok diganti dengan 2 BW atau lebar efektif dan kita pilih yang terkecil ya. Kalau seandainya 2 BW lebih kecil daripada BE, maka nilai itu yang digunakan untuk nilai BW ini ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini terlihat hitunglah besarnya kuat momen rencana yaitu VMN dan luas tulangan minimum pada penampang balok T yang ditunjukkan pada gambar di bawah menggunakan nilai FC prime 25 MPa dan FY 40 MPa. Ya, kira-kira dia seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Di mana di sini terlihat ya bahwasannya nilai A kita itu sedalam 135,35 mm. Sementara HF kita cuma 125. Berarti ini tidak bisa kita analisis seperti balok persegi ya. Berarti kita harus menganalisisnya seperti balok T ya. Nah, apa syaratnya? Ya kita pecah menjadi 2
ya. Kita enlist dulu sayapnya. Kemudian setelah itu kita tambahkan dengan analisis dari kondisi balok badannya, ya, seperti itu. Ya, baik. Di sini sudah ada data-data ya, bahwasanya tebal baloknya ada 125 ya, lebar efektifnya 400 ya, lebar baloknya 250, tulangan yang digunakan adalah 6 diameter 25, tinggi efektif dari balok adalah 610 ya, tinggi dari balok T sendiri 700 mm ya. Di sini data-data juga sudah jelas ya, nilai D dikurang HF per 2 kita itu adalah 547,5 ya. Untuk kita kalikan nanti jarak dari resultan tegangan tekan daripada sayap ya, CCF ya, menuju as tulangan tarik ya. Nanti kita meninjaunya terhadap tulangan tarik. Sementara untuk resultan beton ya, dengan resultan gaya pada badan ya, CCW atau CC web ya, karena A-nya adalah 146, berarti ini harus kita bagi 2 dulu nilai A, kemudian nanti baru kita tambahkan ke sini ya, D tinggi efektif ya, tinggi efektif kita kurangi dengan A per 2 ya. Oke, dapat 536,82. Ini seluruh data sudah lengkap, tinggal kita eksekusi untuk menentukan VMN dan luas tulangan minimum kita. Langkah pertama ya, kita cek dulu menghitung lebar efektif ya. Ini perlu kita cek, jangan sampai nanti kita menghitung terlalu jauh tapi persyaratan SNI tidak terpenuhi. Langkah pertama kita lihat dulu kontrol lebar efektifnya apakah sudah benar apa belum ya. Jadi kita asumsikan balok tersebut adalah balok T tunggal ya, dengan bagian sayap digunakan untuk menambah luas daerah tekan ya. Itu balok demikian dalam SNI pada pasal 6.3.2.2 disyaratkan bahwasannya ketebalan sayap tidak kurang atau sama dari setengah lebar badan atau 0,5 BW ya. Dan lebar efektif sayap tidak lebih dari 4 kali lebar badan balok ya. Nah, kita ketahui ketebalan balok kita tadi adalah 125 mm ya. Sementara nanti untuk faktor pengalinya adalah lebih besar daripada 0,5 BW ya. Jadi dijelaskan berarti tidak boleh kurang ya. Berarti harus lebih besar daripada 0,5 BW. Kita hitung BW atau lebar balok kita adalah 250 ya. Kita kalikan 0,5 maka didapat 0,5 kali BW adalah 125. Berarti terbukti ya besar sama ya. HF besar sama dari 125. Berarti oke, berarti penampang ini terpenuhi. Kemudian kita cek lagi lebar efektif ya. Lebar efektif adalah itu nilainya kecil dari 4 BW. Jadi tidak boleh lebih dari 4 BW. Jadi BW kita 250 kali 4 berarti 4 BW adalah 1000 ya, 1000. Berarti yang tersedia 400 berarti oke, tidak melebihi 1000. Berarti dua syarat penampang terpenuhi. Nah, setelah itu kita hitung nilai kategori balok untuk yang pertama ya, yang pertama. Nah, jadi di sini kita tentukan nilai A. Untuk asumsikan dulu nilai A itu kecil pada HF ya. Kemudian nilai A kita hitung sebagai berikut. A sama dengan AS kali FY dibagi 0,85 kali FC prime kali B. Ya. Nah, di sini didapat nilai A adalah 6 kali 490 kali 400, 0,85 kali 25 kali 400 ya. Sama dengan 138,35 ya. Terbukti ya bahwasanya nilai A kita 138,35 dan ternyata memang nilai A ini lebih kecil ya daripada tebal dari sayap ya atau tebal dari balok T kita. Nah, berarti dari hasil di atas ya A lebih besar daripada HF sehingga ditunjukkan pada gambar di samping ya. Di mana blok tegangan tekan A ya pada beton melebihi tinggi atau tebal dari sayap balok ya, sehingga tidak bisa kita lakukan analisis seperti balok bertulangan tunggal ya. Berarti balok T kategori pertama ya, berarti kita harus melakukan analisis seperti balok T. Dengan demikian balok T ini masuk kepada kategori 2 ya. Kategori 2, kalau kategori 1 tadi analisis kita seperti balok bertulangan tunggal, dikarenakan nilai A lebih besar daripada HF, maka kita harus menganalisis menggunakan seperti balok T ya.
Sehingga untuk keperluan analisis balok dipisah menjadi dua bagian, ya, seperti apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, ya, balok A dan balok B, ya, seperti pada gambar. Nah, ini gambar awal kita, ya. Yang pertama kita analisis dulu yang bagian sayap, ya. Kemudian yang kedua baru kita analisis yang bagian badan. Nah, setelah kita pastikan, maka kita lanjut ya untuk menganalisis momen nominal untuk balok T yang dengan kondisi A besar dari HF. Di mana gaya tekan pada balok A dihitung dengan persamaan yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya untuk resultan gaya tegangan tekan pada sayap itu rumusnya adalah atau istilahnya CCF ya, yang ini tadi. Nah, yang ini tadi ya. Berarti kita perlu tahu berapa resultan tegangan tekan yang di sini. Rumusnya sama ya, kita pindahkan ke belakang rumusnya. Ya, 0,85 FC prime kali BE kurang BW dikali HF. Ya. 0,85 dikali FC prime ya, mutu beton dikali lebar efektif dikurang lebar balok ya, dikali tebal dari sayap ya 125. Maka didapat resultan gaya tegangan tekan pada sayap adalah 398.437 Newton. Ya. Dengan menggunakan persamaan ini ya, T sama dengan AS kali FY ya, maka didapat nilai T 1.176.000 Newton ya. Maka nilai A dapat dihitung ya. Nilai A tadi sudah kita rumuskan ya. Ingat T sama dengan CCF ditambah dengan CCW ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan nilai A nanti nilainya adalah T dikurang CCF per 0,85 FC prime kali BW. Ya. Nah, kita masukkan nilai-nilai yang sudah kita ketahui ya, karena kita ingin mencari A, nilai T sudah kita ketahui ya. 1.196.000. Kemudian kita kalikan F yield 398.437,5. Kita bagi 0,85 kali C prime 25 dikali BW 250. Maka diperoleh nilai A kita 146,365 ya. Nah, dengan menggunakan nilai A tersebut maka bisa dihitung besarnya gaya tekan pada balok B ya, atau CCW ya. Di nilai A ini kita untuk menghitung tingginya nilai tegangan A pada badan ya, bagian badan. Nah, di sini CCW sama dengan 0,85 ya dikali FC prime dikali BW dikali A ya. Nah, berarti nilainya kita dapatkan 0,85 kali 25 kali 250 ya, kali 146,36. Sehingga didapatkan hasil resultan gaya pada web atau badan adalah 777.564,6 Newton. Selanjutnya langkah keempat ya, kita lakukan pemeriksaan regangan pada tulangan tarik ya. Kita tahu pada gambar ini tulangan tarik berada pada serat bawah ya. Lebih dahulu kita harus hitung nilai C ya. Nilai C sama dengan A dibagi beta 1 ya, maka didapat nilai C-nya 172,19 mm. Selanjutnya kita hitung regangan pada tulangan baja, yaitu regangan yang terjadi pada tulangan baja kita 6D25, yaitu epsilon S sama dengan tinggi efektif D ya, D ini dia. D titik tengah antara dua jarak tulangan ini dikurangi C tinggi garis netral dibagi C dikali 0,003. 0,03 ini adalah regangan maksimum untuk beton ya. Nah, sama dengan 610 kita kurangi 172,19 dibagi 172,19 kali 0,003 atau ECU ya. Maka didapat nilai untuk regangan pada tulangan baja kita 0,776 ya. Dan nilai ini sudah melebihi regangan lelehnya ya. Karena regangan leleh baja itu 0,002 ya. 0,002 ini kita dapatkan F yield kita 400 dibagi dengan modulus elastisitas baja 200.000, maka didapat 0,002 ya. Jadi jika juga baja tulangan tarik ya sudah dipastikan sudah lulus ya, karena nilainya sudah lebih besar daripada epsilon yield ya.
Kemudian pegangan baja untuk tulangan tarik juga dipastikan sudah luluh. Tulangan tarik yang paling bawah ya, yang paling terluar ya, yaitu kita hitung dengan rumus DT ya. Kalau tulangan satu lapis, nilai D ini sama dengan nilai DT ya. Jadi kalau tulangan kita yang di sini nggak ada, berarti nilai D-nya sama di tengah as tulangan tarik ini ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nilai DT sama D-nya sama gitu, efektifnya. Dikarenakan tulangan kita 2 lapis ya, secara keseluruhan tulangan kita sudah luluh, ya kan? Karena 2 lapis, maka tinggi efektif untuk penampang kita adalah jarak di tengah di antara 2 tulangan ini. Di sini posisinya, ya. Nah, untuk melihat berapa regangan tariknya ya pada tulangan terluar kita, sedangkan yang ini saja sudah mengalami lebih besar dibandingkan epsilon Y, ya, apalagi yang bagian terluar, ya kan? Karena DT-nya lebih besar ya. Kalau ini kan D ya, jadi nilai DT-nya lebih besar. Maka sudah dipastikan bahwasanya regangan tarik kita yang bagian luar ini lebih besar daripada 0,005 ya. Karena yang regangan baja saja kita sudah mengalami 0,0076, sudah pasti ET kita lebih besar daripada ini, gitu kan? Jadi ini masuk kepada penampang terkendali tarik dengan nilai V kita adalah 0,9. Selanjutnya langkah 5, kita akan menghitung kuat momen rencana. Ya, seperti yang ditanyakan oleh soal atau VMN. Yang mana pada penjabaran rumus sebelumnya kita sudah mengetahui MN adalah resultan gaya pegangan tekan pada flange atau sayap dikali jaraknya terhadap titik tinjau tegangan tarik dari baja, kemudian ditambah dengan resultan gaya tekan dari web ya, dari badan menuju ke titik T ya, atau tegangan tarik dari baja. Nah, setelah kita masukkan, nilai CCF sudah kita ketahui, nilai D sudah diketahui, HF sudah diketahui, tinggal kita masukkan. Selanjutnya nilai CCW juga sudah kita ketahui, nilai D juga ada, nilai A juga ada, tinggal kita masukkan. Ya. Kemudian dapatlah nilai MN. Ya, MN kita sebanyak 635.556.470 Newton milimeter. Ya. Kemudian setelah itu kita hitung VMN. Ya, karena penampang kita terkendali tarik, ya, makanya kita kalikan 0,9 terlebih dahulu dikalikan ke MN. Maka didapat 572.823 Nm. Kalau kita konversi ke kN/m, maka didapat 572 kN/m. Nah, langkah 6, ya, kita periksa apakah AS lebih besar daripada AS min ya. Sebenarnya soal menanyakan berapa luasan AS min. Ini tidak apa, kita cek saja sekalian. Bahwasanya AS min adalah 1,4 dibagi FY dikali BE ya. Karena nilai BE ini lebih kecil daripada nilai 2 kali BW. Jadi BE yang kita pilih, kita pilihkan D atau tinggi efektif. Maka didapat nilainya adalah 854 mm persegi. Ini luas tulangan minimum kita ya. Nah, berapa luas tulangan pakai kita pada soal adalah 209.943 ya. Karena terdiri dari 6 buah diameter 25, luasnya segini. Berarti luas tulangan yang terpasang pada soal sudah lebih besar daripada luas tulangan minimum. Berarti oke. Nah, seperti itu untuk menghitung soal pada contoh ini. Jadi selanjutnya kita langsung masuk ke contoh 2. Di sini ada suatu kasus ya, pada suatu konstruksi plat lantai dengan denah strukturnya seperti yang ditunjukkan pada gambar ya. Ini dia gambarnya. Nah, hitunglah besar kuat momen rencana ya atau VMN dari balok anak potongan AA dan BB ya, AA dan BB ya. Anggap balok sebagai balok T, gunakan FC prime itu 25 MPa dan FY 400. Ini adalah narasinya ya, sebagian tulangan sudah kita isikan dan hasil perhitungan sudah kita tampilkan di sini. Kira-kira yang bisa kita gambarkan, ini adalah potongan AA berada pada tengah bentang ya, pada tengah bentang. Potongan BB itu pada daerah tumpuan ya, dekat dengan tumpuan. Nah, di sini yang perlu kita ingatkan kembali bahwasanya
kita berbeda dengan filosofinya dengan balok dua di atas dua tumpuan ya. Kita di sini berfungsi sebagai jepit dan jepit ya. Maka dari itu pada tumpuan nanti akan mengalami momen yang berlawanan dengan yang di tengah bentang ya. Jadi tidak nol di tumpuan. Makanya nanti kita harus memperoleh juga berapa tulangan momen negatif ya yang ada di tumpuan. Nah, langkah 1 ya kita perlu menghitung lebar efektif pada sayap balok ya. Kita ambil nilai BE terkecil dari 3 persamaan berikut seperti yang sudah dijelaskan di teori awal ya. Ada 3 perbandingan di sini ya. Jadi nilai BE itu adalah nilai terkecil dari ketiga tahap perhitungan ini ya. Yang pertama adalah BW ditambah LN per 8. Di sini BW-nya 300, LN-nya 7000 bagi 8 sama dengan 1175 mm. Kemudian BE kecil dari BW ditambah 8 HF ya. Ini adalah 300 ditambah 8 kali 120. Di sini dapatnya 1260. Kemudian lebar efektif yang ketiga adalah BW ditambah SW per 2 ya. Itu 300 ditambah 3000 bagi 2 sama dengan 1800. Nah, sehingga kita pilih lebar efektif yang terendah dari ketiga nilai ini yaitu 1175 mm. Langkah 2 untuk penampang balok potongan AA ya, hitunglah VMN dan AS minimum ya, luas tulangan minimum ya. Nah, kita tentukan dulu bahwasanya AS yang sudah terpasang itu di gambar kita ya, ada 6 diameter 22 dan 2 diameter 25 ya. Nah, ini yang akan kita cek terlebih dahulu ya untuk yang di daerah lapangan ataupun di tengah bentang ya. Jadi 6 kali 380 sama dengan 2280 mm persegi dan AS aksennya 2 kali 490 adalah 980 mm persegi. Nah, kita sudah dapatkan nilai AS dan AS aksen. Nah, sekarang kita asumsikan terlebih dahulu apakah balok termasuk ke dalam kategori pertama ya. Kita asumsikan dulu nilai A-nya itu lebih kecil daripada tinggi efektif ya. Dan kita asumsikan pula tulangan tariknya sudah leleh ya. Atau epsilon T lebih besar daripada regangan tarik lebih besar daripada regangan leleh ya. Nanti akan kita cek ya. Nah, kita akan cek, kita hitung nilai A terlebih dahulu, AS yang sudah diketahui dikali FY kita 400 ya, dibagi 0,85 kali si peran kita 25 dikali dengan B kita, ya lebar efektif kita dapat tadi 1175. Maka didapat di sini nilai A kita adalah 36,53 mm. Ternyata terbukti ya, karena HF kita 120, ternyata asumsi kita terbukti 36,53 A kita lebih kecil daripada HF ya. Nah, sini sudah dijelaskan juga bahwasanya nilai A lebih kecil daripada HF ya, dan juga lebih kecil daripada D aksen ya. Sehingga AS aksen dapat diabaikan ya dalam perhitungan momen nominal ya. Kenapa? Hal ini merupakan umum dijumpai pada balok T dengan momen positif ya, di mana balok dengan daerah tekan lebar ya seperti balok T itu mempunyai jarak daerah tekan yang lebar, tidak memerlukan tulangan tekan untuk meningkatkan momen nominal ya. Jadi dengan adanya penampang saja sudah cukup kuat ya untuk meningkatkan momen nominal yang ada. Jadi AS aksennya kita abaikan saja ya. Seandainya nanti kalau seandainya tidak perlu kita butuhkan, nanti tinggal kita hitung ulang saja. Nah, di sini tulangan tekan yang dipasang lebih diperuntukkan bagi kekontinian tulangan untuk mereduksi lendutan balok dan juga untuk sebagai tempat pemasangan sengkang ya. Jadi akan susah nanti memasang sengkang kalau seandainya tulangan tekannya tidak ada ya. Nah, selanjutnya kita periksa apakah tulangan tarik benar atau sudah luluh apa belum ya. Jadi syaratnya itu adalah bila regangan tarik kita, regangan baja kita lebih kecil besar daripada regangan leleh yang terjadi ya. Jadi kita cek ya, A sudah kita ketahui tadi, kita hitung nilai C ya. C sama dengan A kecil dibagi beta 1 ya. Itu didapatkan C-nya adalah 42,97 mm. Kita hitung epsilon T ya atau regangan tarik ya. Regangan pada tulangan
apa namanya, dorongan tarik ya. Kita cek ya, yaitu D dikurang C per C dikali 0,003 ya, didapat epsilon S ya. Ternyata baja kita sudah leleh ya, karena lebih besar daripada 0,002. Jadi karena baja itu mengalami leleh atau epsilon yield ketika nilainya 0,002 ya. Dapatnya dari mana? Yaitu F yield dibagi dengan modulus elastisitas baja ya. Jadi di sini diketahui tulangan tarik sudah luluh ya. Nah, jadi kita cek apakah penampang kita termasuk ke terkendali tarik ya. Nah, jadi untuk ini epsilon S itu belum bisa kita gunakan untuk mengecek terkendali tarik ya. Kita harus memakai epsilon T. Karena tulangan kita 2 lapis ya. Jadi kita ingat kalau tulangan kita 2 lapis. Jadi di sini ya, nilai D-nya itu di antara 2 tulangan ini ya. Itu yang disebut dengan nilai D. Sementara untuk mengecek terkendali tarik atau terkendali tekan yaitu pada as tulangan tarik yang terluar ya. Ini di sini nilai DT berarti. Nah, kalau biasanya kita pakai tulangan 1 lapis ya, DT-nya sama dengan D ya, karena ketulangan kita 2 lapis. Jadinya itu DT-nya berada di tulangan pada serat tarik terbawah, yang paling bawah ya, di sini maksudnya. Jadi dapat kita cek kembali ya, bahwasanya epsilon T otomatis akan lebih besar nilainya ya, sedangkan epsilon S saja lebih besar ya. Nah, coba kita buktikan ya, DT kita tadi dikurangi C per C dikali 0,003. DT kita tadi adalah 535 ya. Otomatis dia akan lebih lebih jauh nilainya dibandingkan D ya. Ya, ingat kembali D itu di sini ya, biar lebih paham. D itu di tengah antara 2 tulangan ini, sementara DT adalah di sini ya, setengah spasi ditambah lagi setengah tulangan ya, di situ yang DT. Karena kita meninjau peregangan tarik ya. Peregangan tarik itu berada pada tulangan terluar pada serat tarik ya. Oke, kita hitung didapatkan hasilnya 0,0035 dan ini lebih besar daripada 0,005 ataupun batas dari terkendali tarik ya. Jadi lebih besar. Jadi tulangan ini sudah bisa kita pastikan adalah dalam kondisi terkendali tarik. Sehingga nilai faktor reduksinya adalah 0,9 ya. Jadi di sini kita sudah bisa menghitung momen nominal yang bisa yang dimiliki oleh balok T ya. Jadi di sini Mn sama dengan AS kali FY dikali D dikurang A per 2 ya. Maka didapatkan nilainya adalah 448 juta sekian Newton millimeter. Kemudian kita kalikan dengan faktor reduksi dengan 0,9 sehingga nilai akhirnya adalah 403,62 kilonewton meter. Nah, untuk pemeriksaan luas tulangan minimum ya, karena di sini disyaratkan ya, kita harus melihat nilai terkecil antara 2 BB atau BE ya. Nah, jadi kalau nilai 2 BW, 2 kali 300 adalah 600. Nah, jadi kalau nilai BE kita 1750 berarti nilai nilai BI kita 1175 ya tadi yang dipakai. Berarti nilai yang dipakai adalah nilai 2 kali BW ya. Nilai 2 kali BW kita masukkan ke AS minimum 1,4 per FY 2 kali BW kali D, maka didapatkan luas tulangan minimum kita adalah 1071 mm persegi ya. Dan ini memenuhi persyaratan ya, karena luas tulangan terpasang kita dia lebih besar daripada ini ya, yaitu 2279 mm persegi. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua untuk potongan BB ya, kita perlu menghitung VMN dan AS-min juga, di mana di sini berada di tumpuan ya. Jadi serat tekannya adalah berada pada bagian atas ini, tariknya pada bagian atas dan tekannya pada bagian bawah ya. Jadi kebalikan dari apa yang kita bahas pada balok T pada lapangan ya. Karena pada tumpuan tersebut posisi momennya berkebalikan dengan yang ada di tengah tumpuan. Ayo kita lihat bersama-sama ya. Balok pada potongan BB memikul momen negatif ya, sehingga sisi sayap balok akan memikul tarik ya.
dan sisi bawah balok akan mengikul gaya tekan. Nah, dalam SNI 2019 dinyatakan bahwasanya tulangan tarik lentur harus didistribusikan ke seluruh lebar sayap BE, ya. Di mana di sini diberikan keterangan ya, pada selebar BE ada sekitar 6 tulangan tambahan, yaitu 3 diameter 16 kiri dan 3 diameter 16 kanan yang akan bisa membantu kita untuk meningkatkan kapasitas dari balok kita. Jadi sehingga dengan menganggap tulangan D16 pada penampang balok potongan BB adalah dari tulangan tarik, ya, maka kita akan menganalisis seperti tulangan rangkap, ya, yang terbalik tentunya, ya, yang terbalik. Nah, kita cek ya di sini bahwasanya AS, ya, AS kita kan kebalik ya. Jadi yang tarik yang di sini berarti AS, tekan ini AS aksen ya, bagian bawahnya, ya. Nah, di sini luas tulangan kita yang kita hitung itu luas tulangan yang benar-benar tulangan murni kita gunakan dan tulangan yang didistribusikan oleh tulangan longitudinal pada plat, ya. Jadi di sini 3 kali 490, luas diameter 25 ini luasnya adalah 490 kali 3 ditambah 6 buah ya, 63 di sini, 3 di kanan, 6 kali 200 ya, diameter 16, luasnya sekitar 200, maka didapat luas tulangan tarik kita adalah sebesar 2670 mm persegi. Kemudian kita cek juga luas tulangan tekan kita ya, 3D22 ya. Berarti rumusnya adalah 3 kali luas tulangan diameter 22 ya, maka didapat AS aksen kita ataupun luas tulangan tekan kita adalah 1140 mm persegi. Di sini dengan menggunakan nilai D aksen 665 mm dan nilai D karena tulangan kita satu lapis, maka nilai D sama dengan nilai DT sama dengan 600 kurang 65 menjadi 535 mm. Dari sini dapat kita hitung kuat momen rencana penampang. Ya, penampang ini termasuk kepada penampang tulangan rangkap ya, sehingga perlu kita analisis penampang dilakukan sesuai dengan analisis balok bertulangan rangkap ya. Kita asumsikan baja tekan kita, tulangan kita belum luluh, sehingga dapat ditulis gaya dalam persamaan pada penampang sebagai berikut ya. CC adalah resultan gaya tegangan yang disumbangkan oleh beton ya, 0,85 FC prime kali A kali B. Kita akan mencari nilai C tentunya. Nilai C itu dapat kita pecah menjadi dari nilai A ya. Karena nilai A itu beta 1 dikali C. Yaitu beta 1 0,5 akan lahirlah satu konstanta C di sini. Kita masukkan ke persamaan ini. Maka nilai CC adalah 0,85 kali 25 kali 0,8 C kali 350. Sama dengan 5418,75 C. Kemudian kita cari juga ya berapa resultan gaya tegangan tekan yang disumbangkan oleh baja tentunya, yaitu AS aksen ya, dengan rumus seperti ini ya, 600 dikali C kurang D aksen per C kurang 0,85 FC prime ya. Maka dilahirkan hasil seperti 684.000 dikali C dikurang 65 per C dikurangi 24,225. Kemudian kita juga butuh nilai T ya untuk persamaan kesetimbangan kita. Bahwasanya nilai T tersebut adalah AS dikali FY ataupun resultan tegangan tarik yang disumbangkan oleh baja ya. Di mana di sini 2670 dikali 400 sama dengan 1.068.000 Newton. Kemudian kita susun persamaan kesetimbangan antara T, CS, dan CC untuk mendapatkan nilai C kecil ya. Jadi T sama dengan 0,85 T sama dengan CC ditambah CS. T sudah kita dapatkan. Kemudian CC sudah kita dapatkan juga tadi. Kemudian nilai CS juga sudah kita hasilkan persamaan seperti ini. Nah, sehingga kalau kita pindah ruaskan dan kita sederhanakan, maka menghasilkan persamaan ABC ya. Persamaan ABC. Jadi dari rumus ABC kita peroleh nilai C kita adalah 135,77 mm. Sehingga kalau C didapat, nilai A akan didapat juga. Nilai A kita adalah beta 1 kali C. Jadi 0,85 dikali 135,7 sama dengan 115,4 mm. Nah, kita hitung nilai FS aksen ya.
kita cek tulangannya ya, apakah sudah luluh apa belum ya. Bahwasanya di sini Fs aksen sama dengan 600 dikurang C dikurang delta D aksen per C ya, maka diperoleh Fs aksen kita adalah 312,75 MPa. Jadi ini lebih kecil daripada F yield ya, 400 MPa. Maka benar tulangan kita belum luluh. Jadi sesuai dengan asumsi awal ya. Kita menggunakan analisis balok tulangan rangkap ya. Maka setelah nilai C kita dapatkan, kita bisa menghitung CC ya. CC dapat nilainya 5.418,75 dikali C yaitu 135. Maka didapat nilainya 735.003 Newton ya. Kemudian CS juga bisa kita hitung yaitu 684.000 kali C kurang 65 per C kurangi 24,225 didapatkan nilai CS kita adalah 332.309 Newton. Kemudian kita cek regangan pada tulangan tarik ya atau epsilon T kita untuk menentukan pada zona terkendali tarikkah atau transisi, yaitu epsilon T sama dengan DT dikurangi C per C dikali 0,003 ya. Karena tulangan kita satu lapis, nilai D sama dengan nilai DT yaitu 535 dikurangi nilai C kita dibagi nilai C kali 0,003. Sehingga didapat nilai epsilon T kita adalah regangan tarik kita 0,0088. Berarti ini lebih besar daripada 0,005. Maka penampang kita dikategorikan terkendali tarik ya. Maka kita lihat juga di sini regangan tarik ya, regangan baja kita sama dengan regangan tarik ya. Di sini nilainya adalah 0,008 dan lebih besar daripada epsilon yield dan otomatis sudah luluh juga gitu loh kan. Karena epsilon yield ini berada pada FY per ES ya. 400 dibagi 200.000 MPa sama dengan 0,002. Nilai epsilon T kita lebih besar daripada ini, maka dikatakan tulangan sudah luluh. Ya. Nah, jadi maka tulangan sudah luluh dan penampang terkendali tarik. Maka bisa kita ambil nilai faktor reduksi atau V adalah 0,9. Dapat kita hitung VMN atau kapasitas penampang. Nah, kapasitas penampang kita tinjau terhadap tegangan tarik baja. Ya, itu faktor reduksi kita kalikan dengan CC. Sudah kita dapatkan tinggi efektif dikurang A per 2. Nilainya ada semua ditambah CS dikali D kurang D aksen ya. Jadi kita meninjaunya terhadap T ya. Maka didapatkan nilai momen kita adalah 456 juta sekian. Sehingga dapat kita sederhanakan menjadi 456,6 kN/m. Nah, ini sudah didapatkan jawaban untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk kita cek luas tulangan minimum ya. Jadi kita cek luas tulangan minimum ya, karena 2 BW adalah 600 ya. BW kita 300 kali 2 600. Sedangkan BE kita 1175. Kita harus pilih yang paling kecil di antara dua-duanya. Kedua ini untuk dimasukkan ke dalam rumus ya. Karena 2 BW lebih kecil, maka ini yang kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, karena FC prime 30 kecil dari 30 MPa, maka rumus AS min kita adalah 1,4 dibagi FY kali 2 BW yang ini yang kecil ya, kali D sama dengan 1,4 dibagi 400 dikali 600, ini dia, kemudian dikali tinggi efektif 535, maka didapat luas tulangan minimum kita adalah 1123 mm persegi. Dan ini sudah memenuhi ya, karena luas tulangan terpasang tidak kurang daripada AS min, dan luas tulangan terpasang kita adalah 2670. Berarti semua oke.